Shalom. Presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aprianus Libat. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian nats pembimbing kita dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. Dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Terus
Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami tertunduk. Dengan hati terbuka, kami menyadari keberadaan kami yang seringkali hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mendahulukan kepentingan dan kesukaan kami, ya Allah yang Maha Pengasih. Di hadapan-Mu kami tertunduk, dengan hati terbuka kami menyadari keberadaan kami yang hadir mendukakan sesama. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah, ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang mengatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin.
Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24 yang mengatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah-Nya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk masuk di dalam pemberitaan firman-Nya saat ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kami Roh-Mu untuk memimpin kami dalam mendalami akan kekayaan firman-Mu, agar firman yang hendak kami baca dan renungkan saat ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh dapat berdiam di dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Roh Kudus, hadirlah, penuhilah hati dan pikiran kami, dimanapun juga kami boleh berkumpul saat ini, untuk sehati mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan 17 yang menyatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu,
melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, kita tentunya tidak lepas daripada berkomunikasi. Apalah artinya kalau kehidupan ini sudah tidak ada komunikasi lagi. Apalagi kalau misalnya dalam keluarga, bapak, ibu, anak sudah tidak lagi berkomunikasi. Pasti akan kacau. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita lihat aktivitas kita setiap hari tidak luput dari komunikasi. Dari pagi sampai malam, komunikasi selalu ada di antara kita, apalagi dengan adanya grup WA, ya. Pagi-pagi buta sudah ada orang ucapkan,
selamat pagi, ya, selamat beraktivitas, selamat ulang tahun, ya. Artinya sehari-hari kita itu tidak lepas daripada komunikasi, ya, baik secara langsung, ya, ketika kita mengucapkan selamat pagi, ya, ketika kita bangun, mengucapkan selamat kepada anak-anak, istri, suami, orang tua, dan lain sebagainya. Dan terlebih yang tidak kalah hebatnya, komunikasi yang kita lakukan lewat media, yang setiap harinya, ya, komunikasi itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu komunikasi itu bukan hanya sekedar komunikasi belaka, ya. Tentu ada dasar ketika kita ingin mengkomunikasikan itu, ya. Ketika kita mengucapkan selamat pagi, ya, atau selamat beraktivitas, selamat ulang tahun, dan lain sebagainya, tentu itu sebuah ungkapan yang mengajak kepada siapapun juga untuk saling menyapa satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tentu begitu pentingnya komunikasi itu, maka Rasul Yohanes dalam pembacaan kita pada hari ini, melalui suratnya ini, dia juga menyapa jemaat Tuhan yang menjadi tulisannya untuk menyapa mereka dalam segala keberadaan yang mereka alami pada saat itu. Nah, khususnya ketika dia menyapa mereka dan mengingatkan mereka, ya, tentang pergumulan yang mereka alami, masalah yang sedang mereka hadapi. Maka tentunya komunikasi itu begitu penting untuk tetap terus dilakukan oleh Rasul Yohanes. Nah, komunikasi yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini berisikan sebuah perintah. Ada yang disebutnya sebagai perintah lama dan ada perintah baru. Nah, hal ini disampaikan oleh Rasul Yohanes tentu menanggapi masalah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan pada saat itu, yaitu sehubungan dengan mereka diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang khususnya datang dari ajaran Gnostik, di mana ajaran ini yang diperhadapkan oleh jemaat Tuhan pada saat itu bahwa mereka beranggapan dunia ini yang bersifat materi adalah dunia yang jahat. Yang sifatnya materi dan benda itu sesuatu yang tidak baik. Jadi harus dihindari. Nah, terlebih lagi ketika mereka memahami bahwa Yesus itu bukan anak Allah, dia hanya manusia baik biasa. Sehingga mereka tidak mengakui ketuhanan, kealahan Yesus sebagai anak Allah. Sehingga ajaran-ajaran yang menuju kepada antikristus, ya,
terus bermunculan. Sehingga inilah yang menyebabkan pergumulan dalam kehidupan jemaat Tuhan pada saat itu. Ya, terlebih diri mereka, tubuh mereka itu adalah dosa. Sehingga menurut mereka ada suatu pengetahuan khusus yang memungkinkan manusia itu bisa dapat mencapai kebebasan dari tubuh yang jahat ini, dari materi yang jahat ini. Bukan ada di dalam Yesus Kristus. Menanggapi inilah maka Rasul Yohanes menyampaikan suratnya ini tentang perintah lama dan perintah baru. Nah, saudara-saudara, perintah lama yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes dalam menanggapi ajaran-ajaran yang ada pada saat itu adalah ketika para rasul yang secara langsung menyaksikan tentang firman yang hidup itu, yaitu yang menunjuk kepada Yesus, kepada Kristus Tuhan, Sang Mesias yang menderita untuk manusia. Yaitu ketika mereka sendiri menyaksikan tentang apa yang mereka lihat secara langsung dengan mata mereka, apa yang langsung mereka dengar dari perkataan Yesus, dan apa yang mereka raba dan pegang dari tubuh Yesus. Oleh karena itu dalam ayat 7 di sana dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ya, kalau kita kembali kepada ayat yang pertama, di sana dijelaskannya tentang perintah lama itu, yaitu tentang apa yang disaksikan oleh para rasul, murid-murid Yesus, yang secara langsung mereka berjumpa dengan Dia. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Artinya mereka menjadi sebuah kesaksian, saksi hidup tentang Yesus itu, tentang firman hidup itu, yang dengan mata kepala mereka sendiri menyaksikan dan melihat secara langsung tentang Yesus yang menderita, yang mati dan bangkit untuk mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang dipahami oleh pengajaran-pengajaran sesat yang ada pada saat itu tentunya membuat kehidupan jemaat ya bertanya-tanya. Ya, mungkin ada yang mengikuti mereka dan terpengaruh dengan ajaran itu. Ya. Sehingga Rasul Yohanes katakan di dalam pembacaan ayat sebelumnya, pasal 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Ya. Juga dalam ayat 9, dalam pengakuan dosa kita tadi dikatakan juga, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi walaupun memang dalam pemahaman mereka tubuh ini jahat yang harus dihindari dan tidak boleh diterima, sebagaimana mereka tidak mengakui tentang ketuhanan Yesus,
tapi melalui peristiwa yang mereka saksikan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa dan kejahatan kita. Yang sudah dilakukannya di Bukit Kalvari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti seperti apa yang dipahami oleh ajaran-ajaran gnostik dan ajaran-ajaran antikristus yang lainnya. Bahwa mereka tidak mengakui tentang ketuhanan dan kealahan Yesus sebagai Tuhan pada saat itu. Ya. Sehingga mereka tidak menerima dan mengakui itu. Dan Rasul Yohanes menguatkan mereka, yaitu ketika mereka menerima Kristus dan mengakui dosa di hadapannya, maka tentu dosa dan kesalahan kita juga akan diampuninya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan dalam perintah yang baru yang hendak disampaikan oleh Rasul Yohanes juga dalam suratnya ini, bahwa ketika mereka hidup di dalam Kristus, hidup di dalam pengampunannya, penebusannya, maka perintah yang baru itu adalah bagaimana mereka hidup dengan saling mengasihi, saling mengampuni, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan itulah yang harus terjadi dalam kehidupan mereka dengan perintah baru yang harus mereka lakukan. Artinya ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, bukan hanya sampai di situ saja mereka mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi bagaimana mereka mengaplikasikan itu dalam kehidupan mereka dengan saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga Tuhan pun mengampuni mereka. Dan itulah kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus yang harus terjadi di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu dengan demikian bagi kita pada hari ini, ketika kita semua mengakui bahwa Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah memberikan dirinya ditebus dan menjalankan karya keselamatan Allah lewat penyaliban itu, memungkinkan kita semua menerima pengampunan dosa dan penebusan itu. Jadi tidak ada hal lain lagi yang olehnya saudara dan saya diselamatkan. Kita ketahui bersama-sama bahwa di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani saat sekarang ini, bahwa begitu banyak tantangan dan pergumulan dan masalah yang kita hadapi sehubungan dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa dapat mengkomunikasikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya, maka bagi kita bukan saja kita mengkomunikasikan itu dengan sapaan-sapaan yang selalu kita ucapkan, katakan, dan lain sebagainya. Namun komunikasi yang tidak kalah penting adalah komunikasi spiritual, yaitu di mana kita mampu untuk dapat saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi spiritual, bukan hanya sekedar komunikasi. Mungkin orang bisa saja mengkomunikasikan itu, mengucapkan sesuatu yang indah. Tapi bagaimana di dalam hatinya?
Apakah dia juga mengampuni? Apakah dia juga memaafkan? Apakah juga dia bisa dapat menerima orang itu atau tidak? Tentu bukan hanya sekedar kita mengucapkan salam yang selalu kita ucapkan dari waktu ke waktu. Tetapi yang tidak kalah penting bagi Rasul Yohanes pada saat ini lewat perintahnya yang baru, mengajak kepada kita semua untuk bisa dapat saling mengasihi, saling mengampuni. Karena apa? Karena saudara dan saya sudah menerima pengampunan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita wajib untuk mengkomunikasikan itu kepada orang lain melalui sikap pengampunan kita, sikap saling mengasihi, sikap saling menerima satu dengan yang lain. Jangan ada dusta di antara kita. Itu yang harus terjadi. Jangan hanya sekedar mengucapkan selamat pagi, semangat dan lain sebagainya, tetapi di dalam diri kita tersimpan akar pahit. Itu yang harus dihindari. Jangan sampai ada kebencian di antara kita. Jadi komunikasi-komunikasi yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah komunikasi spiritual. Bagaimana kita mampu dan dapat menerima satu dengan yang lain. Ya. Firman Tuhan katakan, jika engkau tidak mengampuni saudaramu, aku pun tidak akan mengampuni engkau. Artinya bahwa komunikasi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan selalu terjadi dari waktu ke waktu. Kita tidak tahu kapan berakhirnya kehidupan kita, gitu kan? Kapan waktunya kita akan pergi dari dunia ini. Jangan sampai kita yang mewakili mereka, maafkanlah ya dia waktu dia masih hidup. Nah, kadang-kadang kita suka ucapkan gitu ya. Memang kita mampu untuk bisa dapat melakukan itu. Yang hanya bisa mampu melakukan itu adalah Yesus. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan waktu dan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita ciptakan komunikasi spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari dengan saling mengampuni, saling memaafkan, saling menerima satu dengan yang lain. Sehingga persekutuan kita yang ada di dalam Kristus Yesus itu benar-benar terjalin oleh karena kita semua telah menerima pengampunan yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu untuk bisa dapat saling mengasihi. Sehingga kita mampu untuk mengkomunikasikan spiritual itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jalani kehidupan kita ke depan dengan tetap terus mengkomunikasikan spiritual itu dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun juga kita berada, supaya Tuhan senantiasa berkenan atas kehidupan kita hari ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa syafaat kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan, kami boleh lagi diberikan kesempatan untuk dapat bersekutu dengan Engkau lewat ibadah yang kami lakukan saat ini dari rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus menjangkau kami, menjumpai kami, apapun situasi dan kondisi yang kami alami pada saat ini. Allah Bapa di surga, tak henti-hentinya Tuhan, dalam setiap doa ini, kami tetap terus membawa dan menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami yang sampai hari ini tetap terus memerangi COVID-19 dengan segala problema yang ada dalam penerapan berbagai macam kebijakan yang dilakukan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanganan penyebaran COVID-19 di muka bumi ini. Tuhan Bapa di surga berkati pemerintah kami ini dengan tetap serius menangani segala hal yang memungkinkan bisa dapat menjadi tempat penyebaran COVID. Biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan, Engkau selalu berikan bagi pemimpin-pemimpin kami, agar kami mampu bersama-sama, bukan saja bagi mereka yang ada di garda terdepan, tapi bagaimana kami sebagai masyarakat tetap terus peduli dalam menjalankan protokol kesehatan dengan tetap setia memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, bahkan rajin mencuci tangan setelah beraktivitas. Sehingga semuanya itu Tuhan dapat kami lakukan dengan sukacita. Ya Bapa di surga, untuk itu sertai Bapak Presiden kami
Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin dengan segala kebijakan yang diberikan bersama dengan para menteri dan juga yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah dalam penanganan penyebaran COVID di daerah masing-masing. Biarlah semua itu dapat terwujud Tuhan dalam kesungguhan dan keseriusan kami dalam menangani ini semua. Sehingga kami sebagai masyarakat tetap terus menunjukkan kepedulian dengan tetap terus berperan serta dalam penanganan penyebaran COVID-19 ini. Dan terlebih dalam pelaksanaan vaksin yang sampai hari ini tetap terus dilaksanakan, biarlah upaya ini juga bisa dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Biarlah semua kebijakan yang diberikan ini semua bisa berjalan Tuhan dengan baik. Sekalipun ada begitu banyak pemahaman-pemahaman yang senantiasa membuat segala sesuatu ini menjadi kisruh. Tapi biarlah Tuhan, Engkau memberkati semua upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kami, bangsa kami, bahkan dunia dalam penanganan COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, demikian juga berbagai macam peristiwa dan bencana alam yang terjadi di negara kami ini Tuhan. Tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan berbagai macam hal yang menimpa masyarakat kami Tuhan. Engkau juga menolong dan melindungi kami semua. Dimanapun saudara-saudara kami ketika mereka harus mengungsi dari segala bencana yang mereka alami. Tuhan sertailah aparatur negara dalam menyikapi setiap masalah yang ada, sehingga kami mampu dan dapat keluar dari setiap bencana yang ada. Karena kami percaya Tuhan, Engkau masih memimpin menyertai bangsa dan negara kami dalam segala upaya yang dilakukan untuk penanganan berbagai macam bencana alam yang terjadi sampai hari ini. Ya Allah Bapa di surga, demikian juga kami menyerahkan kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu yang tetap Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, agar kami bisa dapat menjadi terang di tengah-tengah persekutuan pelayanan yang kami lakukan. Terlebih ketika kami mampu dan dapat melayani dengan sikap saling mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga daripadanya Tuhan, kami mampu dan dapat mengkomunikasikan karya Allah lewat Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Sehingga kami dapat terus mengkomunikasikan itu lewat kehidupan kami setiap hari, dimanapun juga kami berada, baik lewat pelayanan, persekutuan, dan kesaksian kami sebagai gereja-Mu yang Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih untuk persekutuan kami sebagai jemaat GPIB Shalom DKI Jakarta Barat. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang masih dalam masa pandemi ini, kami boleh mampu dan dapat menjalankan tugas dan pelayanan, sekalipun hanya di sekitar kegiatan-kegiatan rutin yang boleh kami jalani dalam segala keterbatasan yang ada. Tapi kami senantiasa memohon ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah persekutuan dan pelayanan yang boleh kami jalani sampai hari ini, Tuhan memberkati
Khususnya ketika persekutuan itu hanya dapat kami lakukan dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing. Sehingga semua alat yang menunjang pelaksanaan persekutuan dan pelayanan ini, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang terus memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penanganan multimedia yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Tuhan, Engkau memberkati dan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga segala waktu dan kesempatan yang dapat kami lakukan untuk melayani dari rumah-Mu ini Tuhan, dapat terjangkau bagi saudara-saudara kami yang saat ini boleh dapat mengikuti ibadah dari tempat mereka masing-masing. Kegiatan dan pelayanan yang sebatas bisa dapat kami kerjakan sampai hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati dan menyertai. Berikan kami hikmat, kekuatan dalam menjalankan itu semua. Terlebih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini dalam kegiatan-kegiatan khususnya SMC. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah semuanya juga bisa dapat berjalan dengan tuntunan kasih setia Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga kami menyerahkan pergumulan kehidupan kami yang sampai hari ini Tuhan kami tahu tak pernah berhenti kami hadapi dalam menghadapi berbagai macam cobaan, pergumulan yang kami hadapi di masa pandemi ini. Ya Bapa di surga, berkatilah rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha yang masih tetap terus kami pertahankan, kami jalani sampai hari ini. Baik pekerjaan yang boleh kami lakukan dari rumah maupun yang kami lakukan dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan lindungi dan jaga kami Tuhan, sehingga semua dapat kami lakukan dengan setia. Dan terlebih Tuhan melindungi kami semua dari segala sakit penyakit. Biarlah kami mampu dan tetap terus berkarya di tengah-tengah masa pandemi ini demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang dalam pemulihan, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, dalam usia lanjut yang mereka jalani, dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Kepadamu ya Tuhan kami mohon, sertai dan pulihkan dan kuatkan mereka selalu di dalam menjalani hari-hari yang mereka lalui. Kami tetap menyerahkan Bapak Krisyono yang juga masih dalam perawatan di rumah sakit, Ibu Lemadi, Ibu Rusdiwi Harantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Saudari Anita Tumelaka, Ibu Nahumuri, Ibu Sakwarela, Nona Mary Launa Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Siaininia, Ibu Heni Paringkuan, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak Aritonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Penatua Tati Mariono, dan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan dimanapun juga mereka berada dalam kesakitan mereka, biarlah Tuhan juga menjangkau mereka dalam segala keberadaan yang mereka alami. Juga kami menyerahkan keluarga Firmanto Sudopo yang dalam isolasi yang tetap terus dijalani. Tuhan juga senantiasa melindungi dan menyertai dan tetap memulihkan agar semua hal yang kami hadapi senantiasa ada di dalam kasih dan setia daripada Tuhan. Bapa di surga, juga kami menyerahkan pergumulan anak-anak kami yang masih tetap terus menjalani proses pendidikan, belajar, mengajar mereka agar dapat berjalan dalam sukacita yang daripada Tuhan. Demikian juga untuk semua hal yang kami hari ini Tuhan boleh syukuri, karena Tuhan boleh tetap memelihara kehidupan kami, tetap memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan terlebih bagi keluarga-keluarga kami yang hari ini kami terus dukung dalam doa kami dalam sepekan ini. Untuk sektor pelayanan 1 ada keluarga
Spanyol Waroy. Juga sektor pelayanan 2 ada keluarga Marlon Brando Sitompul. Sektor pelayanan 3 ada keluarga Enrico Simamora. Di sektor pelayanan 4 ada keluarga Woda Mahendra Utama. Di sektor pelayanan 5 kami menyerahkan keluarga Yehuda. Dan di sektor pelayanan 6 kami menyerahkan keluarga Tigor Aritonang. Kami serahkan saudara-saudara dan keluarga kami ini dalam kekuatan Tuhan, agar mereka juga boleh diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, dan berkat-Mu senantiasa mengalir atas kehidupan mereka. Dan untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi, biarlah kekuatan daripada-Mu Tuhan senantiasa memungkinkan mereka dapat menghadapi itu dengan iman percaya kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, terlebih untuk semua pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami lalui dalam kehidupan kami sebagai seorang istri, suami, orang tua, dan anak-anak, dalam hubungan kehidupan kami satu dengan yang lain, Tuhan pulihkanlah kami agar kami mampu dan dapat mewujudkan komunikasi secara spiritual, agar kami mampu dan dapat saling menguatkan, saling mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain, sehingga karya Tuhan boleh benar-benar terwujud di dalam kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami serta syukur kami kepadamu Tuhan atas segala pengasihan-Mu, di mana kami boleh bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun kelahiran, yang boleh kami syukuri dan kami boleh alami di dalam sepekan ini. Karena itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di tanggal 16 Februari, Nona Ivone Siwabesi, Saudara Gandhi Lukas, Ibu Jessica Benardus, yang boleh Tuhan tambahkan usia mereka di tanggal 16. Juga di tanggal 18 kami menyerahkan Bapak H. Simamora, Nyonya Amelia Sukrisworo, dan Nyonya Ruth Kesia Simangungsong. Tuhan senantiasa memberkati mereka di usia yang baru. Juga Bapak John Samalo dan Saudara Randi Pelamonia di tanggal 19 Februari. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan boleh memberkati mereka di usia yang baru yang mereka boleh alami, karena kami percaya bahwa sampai hari ini kehidupan yang kami alami semuanya karena berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami kepadamu, dan ampuni kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sambut dan dengar doa ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 dan yang sampai yang ke-16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta jemaat, mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID dan passcode akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat rencana akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 21 Februari 2021. Mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Gereja GPIB Shalom DKI Jakarta. Mohon segenap presbiter untuk dapat hadir di sidang majelis jemaat tersebut. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini.
Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GBIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-6 sesudah Epifani. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan jangan lupa tetap setia memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.